Terus, emangnya di Islam wajib tahu sampai mana-mananya? Enggak, sekarang saya tanya, bagaimana kamu bisa mengimani sesuatu kalau kamu enggak ngerti? Bagaimana iman itu bisa muncul? Jadi begini Bu, kewajiban di Islam itu belajar. Jadi kodrat manusia itu males belajar. Tidak hanya di Islam Bu, semua agama pasti banyak yang lebih males daripada yang mau belajar. Itu sudah biasa. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah Bu, gitu loh. Nah, sebagai sekarang saya tanya, berarti kan kalau kamu kan jauh tuh, lebih bukumu aja banyak tuh kan di belakang kan buku semua. Sekarang pertanyaannya tadi dia tidak bisa jawab. Ketika kalian sholat, kenapa kalian harus menunjuk? Begini, itu nunjuk ke siapa coba? Begini, telunjuk ini menunjukkan bahwa Allah itu ahad, esa. Mana dasarnya? Aturannya ada. Mana? Aturannya ada. Ya mana? Nah, kita kan mau diskusi ketuhanan sekarang Bu. Loh, aku tanya dulu. Sekarang kamu tunjukkan sama saya di mana ketika Muhammad sholat jarimu wajib begini. Itu menunjuk ke siapa? Ayatnya di mana itu dalam Quranmu? Sholat lalu begini nih. Apakah semuanya harus tertulis di Quran? Berarti kamu melakukan sesuatu yang bisa tidak tertulis di Quran. Gini Bu, jadi ketika berbicara lompat pagar ya, berbicara agama lain, maka ibu itu harus menghormati kapasitas apa saja ilmu yang harus dikuasai gitu loh. Jadi contoh nih, masadiru tasyri', sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam kan ada 4 tuh. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, mau tidak mau, ibu suka nggak suka, maka sumber pengambilan hukum di dalam Islam ya 4 itu yang disepakati Bu. Jadi kalau sampean contohnya menuntut satu, semua harus tertulis di dalam Quran, saya bisa mengembalikan seperti itu. Nanti semua harus tertulis dalam Bible, kan nggak bisa kayak gitu kan? Enggak, kita melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, semuanya harus tertulis dalam Alkitab. Ya. Wajib ya, wajib tertulis ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya Bu, misalnya, ya, ajaran di dalam Bible langsung dari Yesus mengenai dosa waris misalnya. Ada nggak Yesus pernah ngomong tentang dosa waris? Ada. Di mana ayatnya? Nih, saya tunjukkan. Buka Alkitabnya. Ya, Yesus sendiri ya yang ngomong dosa waris ya. Coba ketika Yesus pada malam perjamuan terakhir, ya. Ya. Bukakan contohnya misalnya di Matius 26 ayat tepatnya ayat 28 ya, tapi kita lihat dari ayat perjamuan malam 26 ayat Matius 26 ayat berapa Bu? 26 ayat 26, mulai ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian ada juga ini. Ada juga di sini. Satu aja dulu, jangan banyak-banyak Bu, saya bukanya nggak bisa cepet ini. Yang mana ini? Yesus sendiri mengabarkan tentang adanya ajaran dosa waris. Bukan dosa waris, dosa asal. Ya, gimana? Tadi Matius 26 mulai ayat 26 sampai dengan 28. Coba baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, berkata, minumlah kamu semua dari cawan. Di mana Bu? Dan terus baca dulu sampai ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dosa asalnya, warisnya mana? Loh, sekarang saya tanya, yang bisa menebus dosa banyak orang itu harus orang yang tidak berdosa, betul? Di dalam perjanjian lama, betul nggak? Ya. Yesus itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53.
seorang hambaku Mesias, Yesaya 53 itu nubuatan tentang kedatangan Mesias, akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus di dalam Matius 20 ayat 2 aduh, Matius 20 ayat 28, Yesus berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya bangga. Begini Bu, ayat di sini Yesus menjelaskan tentang dosa asalnya mana gitu loh. Nah ini menjadi tebusan bagi banyak orang, salah satu contohnya. Mana titik poinnya di ayat ke-28 itu tak? Iya, sekarang saya tanya, di dalam perjanjian lama minum darah itu boleh nggak? Kamu baca di dalam Imamat 17 ayat 11. Jangan minum darah apapun, sebab aku telah memberikan darah itu sebagai pendamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Betul? Imamat 17 ayat 11. Berarti larinya tafsir ini berarti. Kok tafsir? Berarti kan enggak sola skriptura, enggak tertulis berarti. Lo tertulis, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kamu baca gini Pak, gini Wafi konsepnya. Kamu baca dulu di dalam Mazmur 51 dikatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa, dilahirkan dan diperanakan dalam dosa dan kesalahan. Itu satu dulu. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu jangan dosa waris. Loh, dosa waris pun di Quranmu ada. Dosa waris pun ada sekarang. Iya, sekarang di hadismu. Sekarang saya tanya, kenapa kamu harus membunuh cicak? Hah? Sunnah. Lah kenapa cicak dibunuh? Lah kan sunnahnya seperti itu dari Rasulullah. Lah, cicakmu dibunuh karena menurut nabimu pada zaman Abraham dulu dibakar dari dalam api. Cicak itu ikut meniup api, ikut bakar Abraham, betul? Leluhur cicakmu itu loh. Itu riwayat Israiliyat, Bu. Kalau riwayat Israiliyat sekarang saya tanya. Dijadikan hujah. Loh iya, sekarang apa salahnya cicak-cicak sekarang? Halo. Riwayat Israiliyat Gini itu loh, nggak bisa dijadiin hujah, Bu. Yang melakukan tiup-tiup api menurut kamu nih hayalanmu pada zaman Abraham itu cicak, mbahnya cicakmu, betul? Lah kenapa sekarang kamu tetap harus bunuhi cicak tiap Jumat? Lalu cicak-cicak itu berkata, nih, Ibu paham nggak maksud saya konteks tentang kisah Israiliyat? Nggak, saya tanya, kalau memang itu salah cicak yang dulu, kenapa bukan cicaknya zaman Abraham yang dibunuh? Kenapa nabimu menyuruh sampai sekarang anak-anaknya cicakmu harus tetap dibunuh? Kenapa dosa mbahnya cicak gini loh? Saya kira ibu ini diskusinya bisa maju loh, gitu loh. Jadi gini Bu, kenapa dosa cicak mbahnya cicak dulu yang zaman Abraham itu diturunkan ke anak-anak cicak sekarang sehingga cicaknya tuh harus kamu? Ibu paham nggak konteks Israiliyat itu apa? Ibu itu kisah-kisah dari Israel, dari orang-orang Israel. Bukan gini, konteks Israiliyat itu adalah riwayat yang datang dari kaum-kaum sebelum Islam umum, Bu ya. Nah, ketika riwayat itu datang, maka apa kata Nabi Muhammad? La nusaddiq wa la nukadzib. Tidak bisa dijadikan hujah, Bu. Kalau saya tanya. Tidak seperti itu, mana dalilnya bahwa hadis yang ibu bawa itu bisa dijadikan hujah? Dalilnya mana? Oke, sekarang saya tanya. Di mana dikatakan orang Israel sampai sekarang harus bunuh cicak? Kalau kamu mengatakan itu bagi orang Israel. Tadi ibu sendiri mengatakan di dalam hadis itu bahwa dulu Abraham itu kata ya, nabimu, Wafi. Gini loh, ada kisah gini. Ada kisah orang Israel. Ini karena salah tafsir kata Ur Kasdim. Kota Ur yang ada di Kaldea sana di Irak itu diterjemahkan salah oleh seorang rabi. Dia pikir Ur ini artinya api. Lalu dia bikin cerita Abraham itu diselamatkan dari api, padahal nggak pernah Abraham itu dibakar dari dalam api. Lalu ini kisah pertanyaan baru. Sebentar. Satu-satu lah, Bu. Kita fokus. Makanya saya bilang hadir di sini. Saya hadir di sini itu karena tadi malam sudah ada janji. Ini malah tambah kemana-mana, Ibu ini. Ya udah, sekarang saya tanya, ini di mana nih jarimu begini nih? Jawab dulu sama saya. Kalau sholat kok jarinya harus begini tuh di mana dasarnya tuh? Ya Allah, gini. Iya. Ya. Lu gimana? Ini dalil. Nah. Gimana aku ikut buka? Di mana itu? Dalil jarimu nunjuk itu loh. Di ayat berapa?
Ntar. Soalnya saya persiapannya itu tema ketuhanan. Jadi, aduh, jadi kemana-mana ini ceritanya. Loh, kamu kan sholat tiap hari loh, jarimu kan begini terus tiap hari. Kamu nggak tahu artinya itu? Jarimu nunjuk begini. Nunjuk ke siapa? Ada. Ih, Di mana itu? Aku mesti cek dulu soalnya datamu tuh kadang-kadang nggak benar data-data yang kamu kasih. Terus nih hadis yang aku bacakan tadi nih. Coba nih dengerin dulu nih Gus Wafi. Ini tadi aku bacakan nih. Sunan Abu Daud 2357, Sahih Bukhari 1632, Fathul Bari volume 3 halaman 472-476. Nabi Muni ya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggangi unta. Setiap kali dia melewati sudut yang berisi batu hitam Hajar Aswadmu, dia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu yang dia pegang sambil mengucapkan Allahu Akbar. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak dengan kamu sholat nunjuk begini nih, coba? tunggu dulu. Pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Ini belum satu selesai, nanya yang lain. Satu belum selesai, nanya yang lain. Jadi biar fokus gitu loh. Tadi sampean kan nanya nih. Saya fokus satu pertanyaannya dulu ya. Mana dalil ketika sholat menggunakan telunjuknya ini begini? Artinya Itu apa? saya jawab dulu, biar gak kemana-mana dulu Bu. Ini ya hadis riwayat Imam Muslim. Sampean minta Arabnya apa sama terjemahannya? Loh, mana saya cek dulu. Loh, aku juga punya hadis. Oke, nih. Sampean kalau minta Arabnya, nih. Nomor berapa hadisnya? Gak usah Arabnya, langsung aja bahasa Indonesianya. Apa hadisnya? Nih Bu ya. Coba lihatin datanya. Semua pertanyaan Bu Sofi itu bisa saya jawab, tapi santai gitu loh, satu-satu. Nih. Ini ya, rawinya siapa? Abdullah bin Umar. Rujukannya dari mana? Sahih Tirmidzi, As-Sofhah Awir Rokem, halaman 249. Khulasatu hukmil muhaddits. Kesimpulan hukum hadis ini menurut para ulama hadis sahih. At-takhrij yang mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini satu, Imam Tirmidzi. Wal lafdzu lahu, lafadznya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nih. Akhrajahu Muslim. Jadi sahih ya. Nah, ini lafadznya nih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza jalasa, ketika beliau itu duduk. Fi sholati, di saat salat. Wada'a yadahul yumna ala rukbatayhi, meletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya. Wa rafa'a asbu'ahu, dan dia mengangkat jari-jarinya. Allati tali al-ibham yad'u biha. Nah, nih ibham ini Bu. Ini bahasa Arabnya ibham, ini sabbaha ya. Ini ibham, ini wusta. Antara dua ini sabbaha ya. Ditelunjukkan begini. Wayadu al-yusra, dan tangannya yang kiri ala rukbatihi, diletakkan juga di atas lututnya. Begitu. Sahih Ini Muslim dari- berapa? Mana Sahih Muslim berapa? Kalau di sini tertulis Muslim 580 Bu. Kalau saya lihat di terjemahan, kalau Ibu minta yang terjemahan ada, tapi di sini tidak disebutkan nomor hadisnya. Ini ada di 580. Ini di NU online ada, Ibu buka misalnya ya, ini sudah diterjemah, di sini ada nih HR Muslim juga. Loh, kok dari website? Enggak, dari ensiklopedia hadis yang resmi dong. Kalau yang hadis yang resmi di Qorarnet itu ada 580 nomornya di sini. Suaramu nggak kedengeran dong. Oh, nggak kedengeran. Ini 580 Bu di sini. Kalau Tirmidzi 294. Ini nggak ada tuh 580 Sahih Muslim, aku cek. Yang kau bilang ada jari-jari itu. Nggak sama berarti Bu. Enggak, ensiklopedia hadis saja, ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis Itu coba kan ya. resmi, masa pakai yang lain? Itu udah lengkap itu. Ntar. Ada Bu, santai. Insya Allah pertanyaan Ibu semuanya ada dalilnya kalau saya yang jawab. Aman. Cuma santai, maksudnya itu satu-satu biar masuk gitu loh. Sebentar. Ensiklopedia hadis ya. Di sini di
di hadis tazkiyah ada ini, tapi hadis tazkiyah ini ya. Di sini Sunan Abi Dawud 837. Ensiklopedia hadisnya berapa? Itu website apa namanya itu? Itu website resmi tuh ya, 9 hadis. Hadis namanya Ensiklopedia Hadis 9 hadis. Imam-imammu ada di situ semua. Nah, hadis. Coba aku tanya saya muslim, enggak ada saya muslim 580 itu bukan seperti yang kamu bilang ya. Nih 580. Coba ibu ketik Arabnya saja biar ketemu ini. Ketik Arabnya biar ibu ketemu sama dalil yang saya bawa. Karena saya Ensiklopedia hadis nomor berapa coba? saya website itu nggak punya, Bu. Website apa itu? Aplikasinya dong, aplikasi Ensiklopedia hadis. Kalau di hadis tazkiyah di sini al-isyarah fit tasyahud ini ya. Isyarah tangan ketika tahiyat akhir. Ini di sini coba ibu buka ini. Sunan Abu Dawud 837. Ya, coba. Sama nggak kira-kira itu? Karena di sini tertulis 837 ini. Hadis Dan ini- tazkiyah kan? Hadis tazkiyah bukan? Ya, betul. Nih, Sunan Abu Daud 837 hadis tazkiyah telah menceritakan Ya. kepada kami Al-Kanabi dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman Al-Muwalid, dia berkata, Abdullah bin Umar melihatku ketika aku sedang mempermainkan kerikil dalam sholat. Seusai sholat, dia melarangku sambil berkata, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, bagaimana yang biasa diperbuat Rasulullah SAW? Dia menjawab, apabila beliau duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam semua jemarinya seraya menunjuk dengan jari yang dekat ibu jari dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Lah itu kenapa tuh nabimu menunjuk dengan telunjuknya itu? Coba sekarang. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Apakah ada dalilnya? Ada. Berarti kamu Nah, yang mengikuti kedua. gerakan sholat nabimu, tapi kamu nggak tahu artinya, betul? Nah, tunggu dulu, santai dulu. Jangan menyimpulkan sendiri dulu. Ini sebenarnya tidak kesepakatan tadi malam ya. Oke lah, tidak apa-apa lah, saya jawab aja dulu. Gini, tadi pertanyaan pertama adalah ada nggak dalil ya telunjuk seperti ini ketika tahiyat akhir? Saya sudah jawab, ada dalilnya. Nah, sekarang sampai nanya maknanya. Maknanya, Bu, kalau gini Tritunggal nanti, Bu. Oh enggak, di mana? Nah, saya Kalau tanya. sholat begini ini Tritung Oke. nanti. Di mana alasannya nabimu nunjuk begini? Kenapa nunjuk ke siapa itu jarinya nabimu itu? Saya ada jawabannya, tapi ini ya, tapi kitabnya pakai bahasa Arab soalnya. Soalnya nggak pakai bahasa Indonesia, jadi saya terjemah. Boleh pakai bahasa Arab? Harus pakai bahasa Indonesia yang terjemahkan. Waduh, susah ini. Nih, ini kitabnya ya, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah di dalam setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan secara filsafatnya. Ini. Berarti kamu itu semua yang kamu lakukan tuh nggak ada di sini ya? Kamu mengikuti hadis-hadis nabimu itu kan, betul? Nah, saya kan sudah bilang dari awal, kalau ibu mau bertanya Islam, ibu harus menghormati apapun yang terkait keilmuan dalam Islam. Sama seperti saya tadi, saya ketika nanya dosa waris gak tertulis kan? Ibu Tertulis. larinya mana? Bukan dosa waris, dosa asal. Kok dosa waris terus? Di Matius 26 yang ibu ajukan barusan, gak ada tulisan dosa asal.